Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Hairunisa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada sertifikasi dosen 2022 ini, PDD UKTPT yang saya pilih adalah bidang pengajaran, di mana mata kuliahnya adalah perilaku organisasi. Setelah ini, saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan, capaian pembelajaran, dan lain-lain, serta video pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Mata kuliah yang saya akan jelaskan di sini adalah perilaku organisasi. Untuk perilaku organisasi itu sendiri bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan sikap, pengetahuan, keterampilan, mekanisme, prosedur, strategi, dan memecahkan kasus-kasus tentang perilaku organisasi. Adapun capaian yang ingin kita capai di sini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dan ruang lingkup perilaku organisasi, mampu menerapkan pengambilan keputusan terkait perilaku organisasi, serta mahasiswa mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dalam kasus-kasus perilaku organisasi. Untuk sub CPMK-nya terdiri atas yang pertama, proses pengenalan pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi, sikap kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai, persepsi dan pengambilan keputusan individu, konsep motivasi, dasar-dasar perilaku kelompok, lalu ada ujian tengah semester, lalu ada pemahaman kelompok kerja dan tim kerja, komunikasi, kepemimpinan, konflik dan negosiasi, struktur dan sistem organisasi, budaya organisasi, serta perilaku warga organisasi atau organizational citizenship behavior. Untuk metode perkuliahan yang saya pakai di sini adalah ceramah, tanya jawab, diskusi dengan mahasiswa. Lalu untuk indikator penilaiannya, ada beberapa indikator penilaian di dalam mata kuliah ini. Yang pertama, keaktifan di kelas dengan bobot penilaian 10%. Ada kuis mendadak atau kuis dadakan itu 10%. Ada tugas atau presentasi 15%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%, yang mana totalnya adalah 100%. Baik, terima kasih. Setelah ini akan saya perlihatkan bagaimana situasinya di kelas ketika kuliah sedang berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan melalui Zoom meeting ini pada mata kuliah perilaku organisasi di pertemuan ketiga. Hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan membahas temanya adalah emosi dan suasana hati. Minggu kemarin itu kita sudah membahas tentang sikap kerja. Ada yang mau ditanyakan nggak pelajaran yang minggu lalu? Tidak ada ya? Berarti kita akan mulai saja perkuliahan hari ini dengan tema yang baru. Saya izin share screen dulu. Nah, baik, sudah terlihat di layar teman-teman slide yang saya share? Sudah, Bu. Ya, di perilaku organisasi itu ada 3 komponennya, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasinya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bagaimana perilaku individu atau perilaku kelompok akan mempengaruhi bagaimana nanti citra organisasi di masa depannya. Kalau kita misalnya mengadakan atau berkunjung ke suatu bank atau apa, teman-teman itu pasti ingat sama satu orangnya saja. Misalnya Reza pergi ke bank X. Nah, Reza waktu itu diperlakukan tidak baik oleh salah satu customer service di sana. Yang Reza ingat itu kira-kira orangnya atau banknya, Reza? Banknya. Iya, banknya gitu. Jadi di situ intisarinya ya, bagaimana sih kita sebagai SDM itu memperbaiki satu-satu orang di dalam perusahaan, satu-satu karyawan kita untuk nanti akhirnya akan mencitrakan perusahaan kita secara menyeluruh gitu. Nah, ini ada pelajaran emosi dan suasana hati. Di sini ada emoji. Emosi dan suasana hati itu
sering kita temukan dalam sehari-hari ya. Ada emot senyum, sedih, gembira, tertawa, dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan emosi dan suasana hati? Jadi, afeksi atau sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami orang. Afeksi itu adalah sebuah konsep yang meliputi baik emosi maupun suasana hati. Jadi ketika kita sedang berhadapan dengan sesuatu, misalnya kita sedang antri di suatu kasir di minimarket tertentu. Nah, itu adalah keadaannya ya, situasinya. Tiba-tiba ketika kita sudah baik-baik nih antri, udah bagus-bagus antri, tiba-tiba antrian kita diserobot orang gitu ya. Nah, akan timbul tuh yang namanya reaksi. Dari reaksi itu akan timbul yang namanya emosi. Emosi itu tergantung dari orangnya sendiri. Ada yang langsung ketika diserobot langsung bertindak kayak misalnya langsung ngomong tersinggung sama orang yang menyerobotnya atau cuman menunjukkan muka yang tidak suka atau ada juga orang yang pintar menyembunyikan emosinya. Cuman ya udah diam aja terus ya udah tidak apa-apa orang dia diserobot seperti itu. Ada ya orang-orang seperti itu ya yang pintar menyembunyikan emosinya. Jadi mau dia sedih, senang, atau apa emosinya ya datar aja, mukanya datar-datar aja seperti itu. Jadi emosi itu adalah perasaan yang intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Sedangkan suasana hati itu cenderung kurang intens. Artinya kalau emosi itu kelihatan dari tindakan dan mimik muka. Sedangkan suasana hati cuman kita yang tahu gitu. Moodnya bagus atau moodnya buruk tuh cuman orangnya itu yang tahu, yang bersangkutan. Nah, apa sih hubungannya afeksi, emosi, dan suasana hati? Afeksi ini akan menyebabkan emosi disebabkan oleh peristiwa yang spesifik, terus singkat durasinya. Lalu ada ekspresinya, misalnya marah, takut, sedih, jijik, terkejut, dan lain-lain, diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Sedangkan suasana hati lebih kepada penyebabnya itu tidak jelas dan bertahan lebih lama, lalu bisa berupa afeksi yang positif atau negatif. Jadi emosi itu lebih kelihatan dan sifatnya tuh durasinya tuh cepat gitu. Kalau marah ya just in time, pada saat itu saja marahnya, atau senang pada saat itu aja ketawanya. Nggak mungkin kan senang terus ketawanya sepanjang hari. Sedangkan suasana hati ini berlangsung lama, teman-teman. Misalnya hari kalian hari ini paginya sudah jelek. Nah, itu biasanya sampai malam tuh uring-uringan, masih terasa nggak enaknya dari tadi pagi. Tuh. Bener kan? Seperti itu ya. Ada yang seperti itu nggak? Suasana hatinya kalau udah paginya udah nggak enak sampai malam nggak enak itulah, ya kan? Atau ada yang dari paginya senang sampai tidur nanti malam masih senang karena tadi pagi itu senang. Jadi suasana hatinya hari ini tuh bahagia terus seperti itu. Nah, itu adalah hubungannya afeksi, emosi, dan suasana hati. Nah, ini adalah emosi-emosi dasar yang dimiliki oleh manusia. Bisa kita lihat kalau misalnya kalian chatting atau message, itu banyak sekali emosinya ya. Emosi itu untuk menunjukkan bagaimana sih, apa sih tujuan kita waktu itu. Misalnya kita ngetik. Ngetik itu kita lagi menunjukkan sama teman kita kalau kita tuh lagi marah. Kita pakai emot marah seperti itu. Atau senang, bingung, sebanyak itu ya emosi ya. Ini adalah gambaran dari emosi manusia yang ada di dalam chattingan itu. Jadi sebanyak itu emosi manusia atau ekspresi wajah yang menunjukkan emosi dan suasana hati. Oke, lanjut. Nah, ini struktur suasana hati. Jadi suasana hati itu akan berakibat misalnya suasana hati seseorang senang, itu ada senang, gembira, bahagia, puas, tentram, tenang, rileks, itu adalah afeksi positif yang tinggi. Lalu ada afeksi negatif yang rendah seperti gugup, tertekan, marah, sedih, depresi, bosan, apalagi tegang, jijik, takut, dan lain-lain. Ini masih ngomongin emosi ya. Nah, ini sumber emosi dan suasana hati. Di sini dilihat ada slide-nya, ada
terbagi dari kepribadian, hari dalam seminggu, waktu dalam sehari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Coba teman-teman perhatikan di sini, kata kuncinya adalah apa sih hubungannya kepribadian dengan emosi seseorang, atau apa sih hubungannya hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari dengan emosi dan suasana hati. Saya contohkan satu ya. Misalnya tidur, nih ya, tidur. Ketika seseorang itu cukup tidurnya, maka emosi atau suasana hati dia akan tenang, akan senang sepanjang hari. Kebalikannya, kalau misalnya tidurnya kurang, maka setelah dia bangun tidur, kemungkinan besar akan menyebabkan letih. Kalau orang letih itu pengennya marah-marah gitu ya. Jadi dia akan cenderung emosinya akan negatif atau suasana hatinya akan negatif seperti itu. Nah, ada yang bisa mencontohkan nggak apa hubungannya hari di dalam seminggu atau waktu dalam sehari dengan kaitannya dengan emosi? Atau umur rentang waktu, misalnya umur 30 ke bawah, 30 ke atas, 50 ke atas. Apa sih hubungannya dengan emosi yang nanti dia punya atau jenis kelamin? Apa bedanya pria dan wanita dikaitkan dengan emosi? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Coba deh, Zevanka. Ya, Bu. Ya, kamu pilih yang mana? Apa sih hubungannya? Misalnya jenis kelaminnya, Zevanka. Ya, kalau jenis kelamin itu terbagi menjadi dua, itu pria dan wanita. Biasanya pria itu lebih susah mengontrol emosi ataupun suasana hatinya, Bu. Begitu. Kalau cewek, kalau perempuan? Kalau kita sedikit lebih mudah untuk mengontrol emosi ataupun suasana hatinya, Bu. Kalau yang lebih emosional siapa? Kalau untuk yang lebih emosional, cewek atau cowok? Cewek sih menurut saya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya di perusahaannya Zevanta, kalau kaitannya dengan dia lebih banyak menangani customer perempuan. Nah, itu kira-kira lebih enak SPG-nya atau customer service-nya cowok atau cewek berhubungan dengan jenis kelamin dan emosional ini? Cewek, Bu. Cewek ya. Karena mereka tenang atau mereka emosional? Karena kalau sesama wanita gitu, Bu, kayak lebih paham dan lebih tahu apa isi hatinya gitu, Bu. Oh, baik. Secara Siap. Ya, seperti itu kira-kira ya. Silakan, siapa lagi nih? Hari dalam seminggu apa sih hubungannya dengan emosi seseorang gitu? Siapa yang mau membantu saya? Lailatul Rahmi. Laila, dipanggil apa? Dipanggil Ami. Ya? Bisa dengar? Nggak dengar saya suaranya. Rahmi ya? Udah bisa dengar, Bu? Belum. Pakai headset ya? Kita ganti ini aja ya, siapa ininya yang ini? Aisyah deh. Iya, Bu. Aisyah, kamu kalau hari dalam satu minggu, seminggu itu, hari apa yang paling membahagiakan buat kamu, Aisyah? Hari weekend sih, Bu. Hari Sabtu, hari Minggu. Iya, kenapa? Mungkin karena kurang aktivitas gitu sih, Bu. Dan juga karena di weekend tuh kebanyakan me time. Jadi senang aja gitu suasana hatinya. Gitu. Jadi hari yang menyebabkan orang tuh senang itu adalah hari weekend gitu ya, dimana kita hari libur juga ya. Nah, Iya, Bu. hari dimana kita tuh nggak ada beban dari pekerjaan atau dari rutinitas yang sehari-hari itu aja, atau kuliah, itu kan rutinitas yang membosankan. Nah, ketika weekend itu hati menjadi senang, emosi atau suasana hatinya jadi bagus. Kalau waktu dalam sehari, jam berapa yang kamu kira-kira senang gitu? Happy atau senang gitu? Kalau saya pribadi sih malam, Bu. Oh, malam ya, waktunya istirahat. Iya.
Nah, seperti itu juga nanti dengan kaitannya misalnya kalian menghubungi dosen atau menghubungi orang yang lebih tua. Jangan hubungi mereka pada waktu-waktu mereka tuh nggak ingin diganggu, jam 9 ke atas, jam 9 malam ke atas, terus jam 7 pagi ke bawah, itu kan jam-jamnya privasi orang ya. Nah, itulah kaitannya bagaimana sih hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari akan mempengaruhi emosi dan suasana hati. Kalau cuaca ini contohnya ada yang lebih senang kalau cuacanya panas karena mau ke kampus atau kemana-mana karena pakai kendaraan misalnya motor jadi tidak kehujanan. Tapi ada juga yang senang kalau cuacanya dingin, jadi udaranya menjadi dingin seperti itu. Kira-kira sudah tersampaikan ya apa sih hubungannya 9 hal ini dengan emosi dan suasana hati kita. Nah, ini masih ngomongin emosi dan suasana hati. Berikutnya kita gabungkan lagi dengan si pekerja. Apa sih hubungan emosi dengan karyawan? Nah, emosi pekerja adalah situasi di mana seorang karyawan mengekspresikan emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Jadi misalkan maskapai penerbangan yang mengharapkan pramugari mereka misalnya untuk gembira, terus mengharapkan dokter untuk emosinya itu netral gitu. Coba bayangkan kalau misalnya ada dokter, terus kita nih sakitnya tuh kira-kira tuh udah mau diklaim atau divonis akan meninggal besok harinya gitu ya. Nah, bayangkan kalau kalian menjadi dokter yang tidak bisa mengelola emosi di depan pasien malah jadi panik. Jarang ya lihat dokter itu panik ya. Paling kalau lihat dokter itu kayaknya kok cuek gitu. Kalau nggak ditanya mereka nggak jawab atau mereka tuh tidak ada emosi yang, aduh ibu kasihan banget besok ibu kira-kira penyakitnya separah ini nanti gini-gini tidak ada ya. Paling dokternya tuh dengan tenang menyampaikan apa ininya, indikasinya, terus nanti harus diapakan, apakah harus kemoterapi dan lain-lain. Nah, itu adalah emosi yang diperlukan oleh karyawan atau pekerja. Kenapa sih mereka seperti itu? Ya karena pekerjaan atau profesinya mengharuskan untuk mereka seperti itu, melihatkan emosi yang netral. Ya, emosi netral itu dipunyai oleh siapa aja? Dokter, pramugari, apalagi bidan dan lain-lain. Pramugari contohnya ya. Bayangkan kalau misalkan kita tuh udah sampai pesawatnya tuh udah sampai mau tiba-tiba mau ini goyang atau apa, tapi mereka tuh tetap dengan tenangnya berbicara ini dengan tenang, padahal dalam hati siapa yang tahu sih mungkin akan hari itu atau saat itu akan tiada gitu, tapi harus menyampaikannya dengan tenang seperti itu. Itu adalah emosi yang harus dimiliki oleh pekerja, ya. Nah, di dalam pekerjaan ketidaksesuaian emosional ini biasa saja terjadi tergantung dengan kondisi saat itu. Ketika kita bekerja, kita moodnya lagi bete atau lagi nggak senang di rumah atau dari rumah tuh sudah nggak senang, tapi di depan karyawan, di depan karyawan lain, di depan manajer, di depan teman-teman kita, apalagi di depan pelanggan atau nasabah, itu harus menunjukkan mimik yang bahagia, terus siap bekerja dan lain-lain. Tidak menunjukkan kalau kita kurang tidur semalam jadi ngantuk, atau kita lagi lapar, atau kita lagi ada masalah di rumah. Nah, tantangan itulah yang sebenarnya kita akan temui di dalam perusahaan. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam perusahaan, kita berhubungan dengan banyak orang, kita harus mengelola emosi kita. Emosi apa sih yang harus dilihatkan kepada orang lain dan emosi apa yang tidak perlu diperlihatkan, seperti itu. Nah, emosi itu ada emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan. Seperti tadi saya bilang, emosi yang dirasakan itu adalah emosi yang kalian atau kita rasakan pada saat itu. Akan berbeda dengan emosi yang ditampilkan. Emosi yang ditampilkan adalah emosi yang harus ditampilkan untuk
mencitrakan organisasi. Itu harus mencitrakan organisasi, harus mencitrakan pekerjaan dia, pekerjaannya apa? Customer service itu image-nya apa? Ramah, sabar, apalagi senyum, siap dimarahi, siap menampung kritik dari nasabah atau konsumennya, seperti itu ya. Mencitrakan perusahaannya gitu. Pada saat kita bekerja, display emosinya itu adalah display emosi yang diharapkan oleh perusahaan, yang diharapkan oleh rekan, yang diharapkan oleh konsumen, seperti itu. Nah, emosi yang tidak diperlihatkan itu adalah berpura-pura di permukaan, menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan dan perusahaannya gitu. Jadi ada orang yang karyawan yang sebenarnya lagi kesel tapi dia senyum di depan konsumennya, itu adalah sebenarnya dia pura-pura di permukaan. Boleh nggak atau baik nggak seperti itu? Iya harus, karena di dalam ketika kita bekerja, kita sudah menapak di kantor, itu kita wajib untuk menunjukkan atau berprofesional dengan pekerjaan kita. Jadi mau kita hari itu lagi bersedih, berduka, malahan kita tuh tetap harus melaksanakan pekerjaan dengan riang dan gembira ya, gitu ya. Oke, nah aplikasi perilaku organisasi. Nah, inilah hubungannya dengan perilaku organisasi, teman-teman. Jauh dari penjelasan saya tadi tentang emosi dan suasana hati, akan berpengaruh kepada proses-proses di dalam perusahaan. Contohnya seleksi. Nah, seleksi itu adalah proses untuk apa? Memilih atau menyeleksi orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik. Akan diperlukan emosi yang bagaimana sih ketika kita melakukan proses seleksi? Tentu saja emosi yang netral gitu ya. Jangan sampai ketika kita menjadi panitia dalam seleksi karyawan, ketika itu ada yang melamar itu adalah teman baik kita. Nah, kalau kita pakai emosi, itu pasti kita akan meloloskan dia atau mempermudah jalannya menuju kelulusan. Tapi ketika kita sadar nih dengan emosi, dengan perusahaan, dengan profesionalitas kita, ketika kita berhadapan ada teman kita sedang melaksanakan seleksi atau wawancara di dalam perusahaan yang kita adalah panitianya atau timnya, maka saat itu kita apa yang kita lakukan adalah ya melaksanakan dengan alurnya. Apakah dia cocok atau mengikuti atau memenuhi kriteria yang kita cari, calon karyawan yang kita cari, seperti itu. Nah, itu adalah hubungannya emosi dan seleksi karyawan. Begitu juga dengan motivasi. Nah, apa sih hubungannya emosi dengan motivasi ketika kita memotivasi karyawan? Nah, kita tuh harus lihat dulu bagaimana sih apa dia nih perempuan atau laki-laki, gendernya, bagaimana cara memotivasi perempuan, bagaimana memotivasi laki-laki, atau kita lihat dulu apa masalahnya, apakah berhubungan dengan anaknya sakit atau apa, ada masalah, seperti itu. Kita harus lihat dulu apa sih emosi di dalamnya karyawan ini, tiba-tiba nggak masuk kantor atau sering telat masuk kantor, apa yang menyebabkan dia. Nah, emosi ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita memotivasi karyawan. Seperti itu juga dengan layanan pelanggan. Ketika kita melayani pelanggan, akan kelihatan tuh emosi apa yang diperlihatkan. Apakah senang terus atau sedih terus atau harus netral di dalam pekerjaan, ya. Nah, ini ada sisa-sisa dari yang saya contohkan tadi, ada pengambilan keputusan, kreativitas, kepemimpinan, negosiasi, sikap kerja, dan lain-lain. Teman-teman, ada pertanyaan nggak ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Saya Bu izin bertanya. Iya, silakan. Kan kita bicara mengenai emosi dan suasana hati, Bu. Iya. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai tentang raut wajah, Bu? Terkadang kita melihat orang itu seperti sedang emosi, sedang buruk suasana hatinya, padahal raut wajahnya itu memang seperti itu, Bu.
dan kadang kita melihat orang itu cuek. Padahal pas kita udah berteman dengan dia, ternyata orangnya itu sangat baik, friendly, dan baik, Bu. Gimana itu? Ya, Ayu sendiri orang yang seperti itu atau enggak, Yuk? Ayu sendiri orang yang seperti itu, kriteria yang seperti itu. Maksudnya mimiknya datar, mau seneng atau sedih ya kayak gitu aja mukanya. Bu, kalau kami friendly, Bu, semuanya. Oh, semuanya berarti welcome ya mukanya ya. Nah, jujur saya adalah orang yang Ayu bilang. Kalau kita nggak kenal atau ini saya nggak ada kelas sama kalian, kalian lihat saya jalan di kampus itu kalian akan bilang saya tuh kayak sombong kayak gitu, seperti itu. Nah, ada memang orang-orang yang seperti itu. Kenapa sih saya ketika jalan, saya adalah orang yang Ayu bilang, orang yang Ayu maksud. Orang-orang bilang kita cemberut atau apa, atau kok kayaknya bad mood ya mukanya. Itu adalah sebenarnya saat saya berjalan sendirian atau saat saya sedang di tempat yang asing, sebenarnya itu adalah cerminan saya tuh malu atau saya takut di tempat itu, gitu. Ketika saya di tempat asing, saya ngerasa tidak ada teman. Nah, saat itu saya diam bukan karena saya tidak mau menegur orang, tapi karena memang pada saat itu saya nggak kenal siapa-siapa. Seperti itu. Seperti itu, Ayu. Jadi kalau mau lihat orang, mungkin 1 atau 3 hari kemudian, jangan langsung hari itu, pendiam ya, jangan ditemenin gitu. Atau kita ngobrol udah panjang lebar, dia cuma diam aja. Jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu ya, Ayu ya. Lihat dulu sampai 3 hari. Kalau nggak klik juga sama kita, berarti dia nggak sefrekuensi. Ya kan? Ada kan orang yang, kok nggak asik ya orangnya, ternyata kita tidak sefrekuensi gitu kan. Kamu bukan teman saya, kamu bukan tipikal teman saya. Jadi mau selama apapun kita berteman ya saya akan jadi orang yang tidak asik. Seperti itu, Ayu, kira-kira. Nah, kalau di tempat kerja yuk, apakah orang-orang seperti saya atau yang seperti Ayu gambarkan itu harus melihatkan emosinya yang sesungguhnya atau berpura-pura? Kalau menurut saya harus merubah, Bu. Nah, harus merubah ya. Emosional kita, karena menyesuaikan. Ya, harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan, dengan profesionalnya, dengan apa yang harus dia lihat, yang harus karyawan lihat tentang dia, tentang karyawan itu, tentang perusahaan itu, gitu. Jadi teman-teman udah ngerti ya, apa sih hubungannya emosi dan suasana hati dengan aplikasinya di dalam kegiatan manajemen di dalam perusahaan, seleksi dan lain-lain, penjualan barang dan lain-lain seperti itu. Nah, ada pertanyaan lain? Tidak ya? Baik, teman-teman semua, hari ini cukup sampai di sini pertemuan perkuliahan kita. Saya harap sudah mengerti apa yang saya sampaikan, poin-poinnya. Jika nanti teman-teman kira-kira masih ada yang mau ditanyakan nih, masih belum jelas atau masih bingung apa yang saya jelaskan hari ini, silakan hubungi saya secara pribadi melalui WA, email, atau message di LMS Unjannya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman, kehadirannya di sini hari ini. Saya akhiri kelas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.